Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Sri Herawati dan NIM 10 12 11 030 dari Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan meresum kembali mengenai materi yang telah dibawakan oleh Bapak dosen Ahmad Ismail Esos MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah WSBM pada pekan kelima. Nah, adapun judul materi pada pekan kelima ini yaitu Potensi Ekonomi Maritim Indonesia. Baik, ada beberapa pokok pembahasan yang telah dijelaskan Bapak pada video pembelajaran yang ada di menu sekolah. Yang pertama itu ada potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan dengan sumber daya alam. Yang kedua ada potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Dan ada beberapa ilustrasi manfaat sumber daya alam lainnya. Nah, jadi sebenarnya potensi kemaritiman kita itu ada dua, yaitu kemaritiman berdasarkan dengan jenis sumber daya alam dan sektor kegiatan berdasarkan dengan jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tentu hal itu merupakan potensi yang saling menopang satu sama lain, yang pada akhirnya memunculkan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang bisa membangkitkan ekonomi kemaritiman yang dapat memanfaatkan sumber daya laut sebagai ekonomi masyarakat maritim. Nah, pokok pembahasan pertama yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan dengan sumber daya alam. Nah, ada 4 poin. Poin pertama itu sumber daya dapat pulih atau renewable resource. Jadi, sumber daya dapat pulih atau renewable resource merupakan sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali secara alami. Misalnya ikan. Ikan ini terdiri atas ikan pelagis, baik itu besar ataupun kecil, ikan demersial, ikan hias, dan juga ikan karang. Adapun jenis lain dari sumber daya dapat pulih ini yaitu udang dan krustasia lainnya, terumbu karang, hutan mangrove, pulau lamun, dan juga pulau-pulau kecil. Yang kedua itu ada sumber daya tak dapat pulih atau non-renewable resource. Jadi sumber daya tak dapat pulih ini ada dua bagian, yaitu bahan tambang dan mineral bagian pertama, dan bagian kedua itu ada minyak dan gas bumi. Nah, bahan tambang dan mineral ini terdiri atas bahan bangunan seperti pasir, batu apung, siderait, mineral radioaktif atau zirkon, garam, titanium, lempung kualim, kronit, dan juga emas. Adapun jenis sumber daya tak dapat pulih lainnya yaitu seperti minyak bumi dan gas bumi. Nah, sumber daya tak dapat pulih ini harus dapat dieksplorasi secara terkontrol sehingga tidak cepat habis, dan sumber daya tak dapat pulih ini harus benar-benar selalu dijaga kontinuitasnya, karena pada masa sekarang ini gas bumi yang ada di Indonesia itu masih sangat melimpah ketersediaannya dibandingkan dengan minyak bumi. Makanya pada awal periode Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat program gas melon, di mana program gas melon ini mengkonversi minyak bumi untuk digantikan dengan gas bumi yang semakin langka dan mahal. Adapun banyak ahli yang berpendapat bahwa Indonesia itu merupakan sumber daya alam, memiliki banyak sumber daya alam, khususnya sumber daya laut, yang memiliki potensi ekonomi yang sangat melimpah, sehingga negara kita ini sudah mencoba menjadi kekayaan maritim sebagai poros pembangunan ekonomi, baik itu dari segi sumber daya alam, transportasi laut, dan juga infrastruktur yang dapat menopang pemanfaatan hasil laut. Kemudian selanjutnya itu ada energi kelautan. Nah, energi kelautan ini
dapat dikonversi menjadi energi listrik, seperti misalnya gelombang, OTAC atau Ocean Thermal Energy Conversion, ada pasang surut air laut dan juga angin. Nah, sumber daya angin ini sudah dimanfaatkan di Indonesia, di mana seperti kita lihat di Kabupaten Sidrap sudah ada kincir angin. Nah, kincir angin ini memanfaatkan energi angin untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, sumber energi kelautan ini khususnya di Kabupaten Sidrap yaitu yang memanfaatkan energi angin itu merupakan kincir angin pertama yang ada di Sulawesi Selatan, kincir angin pertama yang ada di Indonesia, dan kincir angin pertama juga yang ada di Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir ada jasa-jasa lingkungan atau environmental service. Nah, jasa-jasa lingkungan ini seperti media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan juga penyerapan limbah. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua itu ada potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Yang pertama itu perikanan tangkap. Nah, perikanan tangkap ini seperti nelayan yang melakukan kegiatan menangkap ikan di zona-zona tertentu. Perikanan tangkap ini diprediksi mencapai 6,4 juta ton per tahunnya. Selanjutnya itu ada perikanan budidaya. Nah, perikanan budidaya dengan prediksi budidaya laut mencapai 4,7 ton per tahunnya dan budidaya pantai dengan prediksi 1 juta ton per tahunnya, 1 juta hektar per tahunnya. Yang ketiga ada industri pengolahan produk perikanan, yang keempat ada industri bioteknologi, yaitu misalnya di industri bioteknologi ini misalnya pada industri farmasi, kosmetik, dan makanan atau minuman yang memanfaatkan biota laut dengan potensi pendapatan mencapai 14 miliar US dollar per tahunnya. Kemudian ada pariwisata bahari dan pantai. Pariwisata bahari dan pantai ini dikarenakan Indonesia memiliki panjang pantai itu mencapai 81 km. Berdasarkan hal tersebut, potensi pendapatan pariwisata bahari diprediksi dapat mencapai 2,3 miliar US dollar. Kemudian pertambangan dan energi. Misalnya ini oleh nikel di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada industri kapal, bangunan laut dan pantai, ada ekosistem pesisir dan laut, hutan pantai atau mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Kemudian ada pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil ini digunakan untuk biasanya kegiatan pertahanan, industri perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada benda berharga di bawah laut. Nah, benda berharga di bawah laut ini misalnya seperti kapal-kapal yang tenggelam di wilayah laut Indonesia. Jadi beberapa kegiatan yang telah saya jelaskan tadi ini merupakan sektor-sektor yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai dalam rangka mengelola sumber daya alam, khususnya sumber daya laut. Jadi itulah materi resume pada pekan kelima yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun sumber materi yang saya jelaskan yaitu berasal dari video pembelajaran yang telah Bapak kasih pada pekan kelima di menu sekolah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.